Coba bayangkan, malam terakhir Anda terlelap. Anda menutup mata dengan tenang. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada tanda bahaya. Anda merasa sehat. Anda merasa baik-baik saja. Bahkan mungkin Anda sempat tertawa bersama keluarga sebelum tidur. Semua tampak normal, aman, dan wajar. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam tubuh. Sangat pelan, sangat halus. Sampai Anda sama sekali tidak merasakannya. Bahkan jika Anda terjaga, Anda mungkin tetap tidak akan menyadarinya. Inilah detik-detik yang tidak pernah dibicarakan orang. Detik-detik ketika tubuh memasuki mode istirahat, tetapi justru di saat itulah risiko terbesar mengintai. Setiap malam, jutaan lansia di seluruh dunia memejamkan mata untuk beristirahat. Namun sebagian tidak pernah membuka matanya lagi. Sebagian bangun dengan separuh tubuh tidak bisa digerakkan. Sebagian tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat jelas, atau bahkan tidak mengenali orang di sekelilingnya. Dan yang paling mengejutkan, semua itu bisa terjadi pada seseorang yang terlihat sangat sehat pada malam sebelumnya. Keluarganya kebingungan, padahal tadi malam masih ngobrol, padahal masih makan dengan lahap, padahal semalam masih bercanda. Lalu keesokan paginya, tubuh itu tidak lagi sama. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu besar, begitu mengerikan, bisa terjadi dalam tidur yang tampaknya begitu damai? Jawabannya lebih sederhana dan lebih menakutkan daripada yang Anda pikirkan. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil sebelum tidur yang selama ini dianggap remeh, tetapi diam-diam bisa memicu stroke mendadak saat tidur. Kebiasaan itu tidak sakit, tidak membuat tubuh memberi alarm bahaya, tidak membuat Anda terbangun. Justru karena tidak terasa apa-apa, itulah mereka berbahaya. Mereka bekerja dalam diam, dalam gelap, dalam waktu yang paling rentan ketika tubuh sedang istirahat total. Banyak orang mengira penyebab stroke saat tidur adalah penyakit besar atau kondisi medis berat. Faktanya tidak selalu begitu. Penyebabnya justru sering berasal dari hal-hal kecil yang Anda lakukan setiap hari. Cara tidur Anda, suhu kamar tidur Anda, makanan yang Anda santap sebelum tidur, hingga kebiasaan minum obat, emosi harian, bahkan cara Anda meletakkan bantal. Semua hal itu yang mungkin terlihat biasa dan tak penting, bisa mengubah aliran darah Anda, menekan pembuluh darah di leher Anda, mengentalkan darah Anda, menaikkan tekanan darah Anda, atau membuat otak Anda kekurangan oksigen perlahan-lahan tanpa Anda sadari. Dan di tengah malam, ketika tubuh Anda berada dalam keadaan paling tenang, ketika Anda tidak bisa merasakan apapun, ketika Anda tidak bisa meminta tolong, itulah saat kecilnya kesalahan berubah menjadi bencana besar. Begitu banyak orang yang tidak pernah tahu bahwa kebiasaan yang selama ini mereka anggap aman ternyata menjadi pemicu maut. Karena stroke saat tidur tidak datang dengan rasa sakit, tidak datang dengan pusing hebat, tidak datang dengan tanda-tanda yang bisa Anda lihat di cermin. Ia datang seperti bayangan diam, pelan, senyap, dan tidak terdeteksi. Pada akhirnya, Anda mungkin tidak akan pernah menduga bahwa sesuatu yang Anda lakukan setiap malam dengan santai bisa menentukan apakah Anda akan bangun esok pagi dalam keadaan segar, atau justru dalam keadaan tidak bisa menggerakkan tubuh Anda. Pada video ini, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan sepele yang selama ini dianggap tidak berbahaya, tetapi terbukti mampu memicu stroke mendadak saat tidur. Dan setelah Anda mengetahui semuanya, saya yakin Anda tidak akan pernah tidur dengan cara yang sama lagi. Di usia lanjut, kesehatan bukan lagi sekadar tentang makan obat atau pergi ke rumah sakit. Kesehatan lansia adalah perjalanan panjang yang dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, kebiasaan yang terkadang dianggap sepele, bahkan dianggap tidak berbahaya. Namun kenyataannya, banyak kasus stroke mendadak saat tidur terjadi bukan karena penyakit tiba-tiba, tetapi karena kebiasaan kecil yang dibiarkan bertahan-tahan tanpa disadari. Selama lebih dari 3 dekade mendampingi pasien manula, saya melihat pola yang sama berulang kali. Pasien terlihat sehat di siang hari, makan dengan baik, tersenyum pada keluarga,
lalu tidur seperti biasa. Namun, keesokan paginya, sesuatu terjadi. Ada yang tidak bisa digerakkan tangannya. Ada yang bicara, cadel. Ada pula yang sama sekali tidak bangun. Keluarga panik dan bertanya, "Dokter, kok bisa mendadak, padahal malamnya baik-baik saja?" Jawabannya tidak pernah sederhana, tetapi selalu memiliki pola yang sama. Tubuh lansia tidak memberi peringatan keras seperti tubuh anak muda. Kerusakan terjadi perlahan, diam-diam, hingga suatu malam, titik kritis tercapai dan terjadilah stroke. Stroke bukan hanya penyakit tua, stroke adalah hasil dari puluhan ribu kebiasaan kecil yang menumpuk. Seperti tetesan air yang lama keleman bisa melubangi batu. Dan narasi panjang ini akan membahas penyebab yang paling sering terjadi, namun paling jarang dibicarakan. Kebiasaan sepele saat tidur. Kita mulai dari pemahaman dasar. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat. Stroke iskemik, atau ketika pembuluh darah di otak pecah, stroke hemoragik. Kedua kondisi ini dapat terjadi kapan saja, tetapi lansia paling sering mengalaminya saat tidur. Mengapa? Karena ketika tidur, tubuh berada dalam keadaan pasif, dan tidak ada mekanisme respons cepat. Jika terjadi penyumbatan kecil, tubuh tidak bisa meningkatkan tekanan darah untuk membuka sumbatan tersebut. Jika terjadi pecah pembuluh darah, tubuh tidak bisa memberi sinyal rasa sakit. Itulah sebabnya stroke saat tidur disebut silent stroke. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa sakit, tidak ada permintaan pertolongan. Semuanya terjadi dalam senyap, dan rahasianya, banyak pemicu stroke saat tidur ternyata berasal dari kebiasaan yang tampak sepele. Mari kita bahas satu persatu, lebih dalam, dengan contoh nyata, agar lebih mudah dipahami, titik posisi tidur yang salah. Terutama leher tertekuk. Inilah penyebab yang paling sering ditemukan, namun paling jarang disadari. Banyak lansia tidur dengan bantal tinggi, keras, atau dua lapis. Karena merasa lebih nyaman, mereka tidak tahu bahwa bantal yang terlalu tinggi membuat leher tertekuk dalam waktu lama. Saya masih ingat seorang pria bernama Pak Din, 78 tahun, yang setiap malam tidur dengan kepala miring tajam ke kanan. Ia mengira itu membantu mengurangi nyeri leher. Namun posisi itu menekan arteri vertebralis yang bertugas mengalirkan darah ke otak bagian belakang. Bertahun-tahun ia tidur seperti itu. Suatu malam, ia mengalami stroke berat di area otak yang mengatur keseimbangan dan penglihatan. Ketika keluarganya bertanya, "Kok bisa?" Jawabannya sederhana. Posisi leher yang salah selama berjam-jam membuat aliran darah terganggu dan akhirnya tersumbat. Plot twist, banyak orang mengira stroke selalu akibat darah tinggi. Padahal, posisi fisik tertentu saat tidur bisa sama berbahayanya. Tidak minum air sebelum tidur karena takut ke kamar mandi. Ini kebiasaan hampir semua lansia. Takut bolak-balik ke kamar mandi, takut terjatuh. Akhirnya mereka berhenti minum sejak sore. Masalahnya, ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Pada lansia yang pembuluh darahnya sudah menyempit, darah yang mengental bisa membentuk gumpalan kecil. Banyak dari kasus stroke yang terjadi antara pukul 2 sampai 4 pagi dipicu oleh dehidrasi ringan yang tidak disadari. Beberapa pasien saya yang meninggal saat tidur, setelah ditelusuri, punya pola yang sama. Jarang minum air, urin berwarna pekat, bibir kering. Sederhana, tapi mematikan. Makan asin atau berlemak sebelum tidur. Kerupuk, mie instan, gorengan, kacang asin cemilan yang tampak kecil, tetapi bisa membuat pembuluh darah bekerja keras. Garam menaikkan tekanan darah. Lemak jenuh meningkatkan beban jantung. Makan berat malam hari membuat pencernaan bekerja saat tubuh butuh istirahat. Saat tidur, tekanan darah yang naik mendadak sangat berbahaya. Ada seorang nenek yang sehat, ceria, tidak punya riwayat penyakit berat, namun ia punya satu kebiasaan. Makan mie instan setiap malam karena merasa lapar. Suatu malam, ia tidur setelah makan. Pagi harinya, ia ditemukan tidak responsif. Pemeriksaan menunjukkan pembuluh darah kecilnya pecah
karena tekanan darah naik saat tidur. Twistnya, justru makanan ringan asin seperti kerupuk bisa membuat lonjakan tekanan darah lebih tajam daripada makanan berat. 4. Kamar yang terlalu dingin mengganggu pembuluh darah. Banyak lansia suka tidur dengan AC dingin, namun suhu dingin membuat pembuluh darah menyempit. Pada usia lanjut, penyempitan ini bisa menaikkan tekanan darah dengan cepat. Tubuh mencoba mempertahankan suhu dengan menegang, menggigil halus, atau meningkatkan tekanan darah. Bila hal ini terjadi di malam hari, tanpa disadari, pembuluh darah kecil yang sudah rapuh karena usia bisa pecah. Riset menunjukkan bahwa banyak stroke saat tidur terjadi pada malam yang sangat dingin atau pada kamar dengan AC terlalu rendah. 5. Tidur setelah marah, cemas, atau menangis. Emosi memiliki dampak langsung pada kesehatan otak lansia. Marah meningkatkan adrenalin, cemas meningkatkan kortisol, menangis meningkatkan tekanan dalam rongga kepala. Ada kisah nyata seorang nenek yang sepanjang malam memikirkan anaknya yang tidak pulang. Ia tertidur dalam keadaan gelisah. Pagi harinya, ia sulit berbicara dan separuh tubuhnya lumpuh. Emosi sebelum tidur menjadi pemicu utamanya. Twistnya, bukan makanan, bukan posisi tidur, tetapi kondisi hati yang tidak tenang bisa memicu stroke lebih cepat. 6. Tidur tanpa lepas. Gigi palsu jarang dibahas, tetapi sangat penting. Gigi palsu yang longgar dapat bergeser saat tidur dan mengganggu saluran napas. Gangguan napas menyebabkan otak kekurangan oksigen. Jika terjadi berulang kali, tekanan darah naik turun dengan tajam. Banyak lansia mengalami sleep apnea tanpa disadari, dan sleep apnea adalah salah satu pemicu stroke terbesar. 7. Tidur dengan gadget. Menyala cahaya biru dari layar menekan hormon melatonin, menyebabkan tidur dangkal dan tidak berkualitas. Pada lansia, tidur dangkal menyebabkan detak jantung tidak stabil, tekanan darah naik turun, otak tidak masuk ke fase pemulihan, ditambah suara TV yang tetap menyala. Tubuh tidak benar-benar beristirahat. Efek jangka panjangnya, pembuluh darah bekerja 2 kali lebih keras panjang malam. 8. Kebiasaan tidak mengatur napas sebelum tidur. Napas pendek dan cepat adalah tanda stres. Lansia sering tidak menyadari bahwa napas mereka tidak stabil sebelum tidur. Padahal, napas yang cepat menaikkan tekanan darah tanpa mereka sadari. Pernapasan dalam selama 2 menit sebelum tidur terbukti menurunkan risiko stroke secara signifikan. 9. Tidur terlalu cepat. Setelah minum obat, beberapa obat dapat memicu pengentalan darah, meningkatkan detak jantung, menaikkan tekanan darah, memengaruhi metabolisme. Jika lansia langsung tidur setelah minum obat tertentu, efek sampingnya bisa lebih kuat. Salah satu pasien saya mengalami stroke karena langsung tidur setelah minum obat pilak yang mengandung dekongestan. 10. Mengabaikan tanda-tanda kecil sebelum tidur. Inilah hal paling berbahaya. Lansia sering merasakan kesemutan kepala berat, sulit fokus, pandangan kabur, bicara sedikit pelo, namun mereka menganggapnya capek biasa. Padahal, itu tanda mini stroke yang dapat berubah menjadi stroke besar saat tidur. Kesimpulan besar, kebiasaan sepele itu tidak sepele. Twist terbesar adalah ini. Lebih dari 70% stroke saat tidur bukan disebabkan penyakit berat yang tiba-tiba muncul, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Tubuh lansia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesalahan kecil dengan cepat. Sedikit tekanan pada leher, sedikit dehidrasi, sedikit garam, sedikit stres, semua bisa menumpuk menjadi bencana besar. Namun kabar baiknya, kebiasaan sepele juga bisa menjadi penyelamat. Dengan memperbaiki hal-hal kecil sebelum tidur, risiko stroke bisa berkurang drastis. Dan pada akhirnya, kesehatan lansia adalah tentang perhatian pada hal-hal kecil yang sering terlupakan.